Oke. Ada? Ya itu nanti tidak diceritakan sekarang. Kan sekarang tidak bekerja kan? Ya. Bekerja tidak? Tidak. Berarti sudah ada gangguan. Sekarang yang atas angin. Ya. Tidak menyala sama sekali ya? Ya. Oke. Jadi udah ada ya trouble-nya ya? Oke, anginnya dimatikan. Nah, trouble-nya sudah ada ya. Jadi gangguannya sudah jelas ya. Nanti tinggal tolong di maintenance dan di refire ya. Oke, sekarang nyalakan angin. Ya. Oke. Jadi udah ada gangguan ya? Udah, Pak. Nah, tolong nanti di maintenance di repair, diperbaiki lagi supaya dia kembali ke semula. Oke? Ya, Pak. Siap. Oke. Auto. Jalanin. Tunggu, nyalain lagi. Pas. Nyala nggak? Tidak, Pak. Tidak. Coba di manual. Nyala nggak? Nyala, Pak. Stop. Reverse. Nyala, Pak. Stop. Oke ya. Baik ya, alhamdulillah ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita ya. Nah, hari ini kalian sudah masuk ke tes uji kom. Jadi tes uji kom itu nanti ada 2 session ya. Session yang pertama itu adalah presentasi, dikasih waktu maksimal 15 menit. Tuh, jadi kalau waktunya 7 menit sudah beres, 8 menit sudah beres, kalau merasa sudah cukup silakan. Jadi kalau misalkan nanti di presentasi itu ada yang rasa kami kurang, mungkin nanti kami akan tambah dengan wawancara. Tapi kalau misalkan kalau presentasi itu sudah cukup, ya sudah, kita nggak akan ada wawancara. Nanti satu-satu, presentasinya satu-satu, yang bertiga di luar, yang 1 orang di dalam, menerangkan tentang peralatan, alat, dan prinsip kerja daripada mesin. Ya. Terus yang kedua nanti ada gangguan, tapi gangguan di sini tidak termasuk waktu ya. Ya nanti kita ganggu komponen rangkaiannya kita ganggu. Nanti setelah diganggu semuanya, kalian masuk lagi, kita akan cek gangguannya apa. Dan itu juga tidak termasuk waktu. Jadi 0 waktunya ya. Harusnya kan sudah mulai main, tapi tidak 0. Session ketiganya baru maintenance repair. Nah, di maintenance repair tuh SOP-nya diperhatikan apa saja yang harus diikutin. Ya, apa saja yang sudah diikutin. Nah, kalau sudah diikutin udah sesuai, ya bisa dianggap kompeten. Waktunya 1 jam 45 menit. Jadi kalau misalkan dalam jangka waktu, Pak, saya 1 jam belum sudah beres, ya silakan aja acukan tangan. Ya, asal semua SOP-nya sudah terpenuhi. Ya. Sampai ke pengukuran arus, pengukuran tegangan, pengukuran tahanan gitu ya. Terus yang di dalamnya juga troubleshoot, semuanya sudah diperbaiki, sudah normal seperti semula. Mau ngacung mah enggak. Berarti itu selesai. Kalau udah ngacung berarti udah selesai, tidak ada lagi kegiatan lain. Nah, baru kita akan nanti presentasi lagi yang kedua, yaitu menerangkan hasil daripada maintenance and repair. Jelas? Nah, oke, jadi itu ya, jadi season-season yang akan kita lewatin sehingga kalian harus siap semua. Baik, kita akan mulai dari sisi sebelah kanan dari saya ya. Jadi yang 3
silakan tunggu di luar. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nunu dan Bapak Syafudin selaku penguji uji kompetensi pada proyek tahun ini. Saya Bayi Bangkas dari kelompok 2 kelas 13 OTIN. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen dan juga mensimulasikan mengenai dua buah sistem yang akan diujikan, yakni ada gerbang otomatis dan juga Olimpiade. Sebelumnya Pak, mohon izin menyalakan semua. Baik, saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang ada di depan pintu panel. Di sini kita ada 3 buah indikator rem RST yang dimana fungsinya untuk sebagai penanda bahwa ada sambungan yang sudah masuk. Lalu ada HMI atau Human Machine Interface yang dimana fungsinya untuk memonitoring input maupun output pada sistem ataupun juga bisa sebagai push button digital. Lalu ada sistem emergency dengan 3 komponen utamanya, yakni ada lampu, buzzer, dan switch. Yang dimana emergency ini fungsinya sebagai pemutus semua sambungan ketika adanya kondisi yang abnormal. Prinsipnya ketika kita tekan switch-nya, maka semua sambungan output yang nyambung pada PLC akan mati. Begitupun buzzer akan menyala dan lampunya juga. Lalu ada 2 buah selector switch, satu untuk lifter, satu untuk gerbang, yang dimana masing-masing memiliki 2 mode utama, yakni auto dan juga manual, yang dimana fungsinya sebagai sistem apa yang akan kita jalankan. Lalu ada 2 buah push button, satu start watchdog fungsinya untuk menyalakan VFD dan stop watchdog fungsinya untuk mematikan VFD. Baik, saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang ada pada sistem gerbang. Di sini ada VFD atau Variable Frequency Drive yang dimana fungsinya untuk mengatur kecepatan motor. Lalu ada 3 buah push button, forward, reverse, dan juga stop, yang dimana fungsinya sebagai media sebagai media untuk menyalakan sistem dalam mode manual atau pemutihan. Lalu ada fotosensor sebagai mendeteksi objek yang akan masuk. Lalu ada ultrasonic yang dimana kita di sini digantikan menggunakan sensor proximity capacitive yang dimana fungsinya untuk mendeteksi baik benda logam maupun benda non logam. Lalu ada motor 3 fasa. Di sini fungsinya sebagai energi mekanik, putaran forward maupun reverse, dan lead screw sebagai simulasi gerbang dengan 2 buah micro switch LSA dan LSB yang dimana fungsinya untuk mengetahui gerbang dalam posisi minimum ataupun maksimum. Baik, saya akan simulasikan dengan menyalakan push button start watchdog terlebih dahulu. VFD sudah on. Saya akan menjalankan dalam mode auto. Nah, bisa kita lihat di sini LSB atau gerbang dalam posisi tertutup atau minimum. Anggap saja tangan saya ini sebagai mobil yang akan masuk. Dengan mengklakson, mobil akan mengklakson sampai menyentuh sampai terdeteksi oleh proximity. Gerbang sudah membuka, lalu kita masuk, mobil masuk sampai menyentuh fotosensor. Fotosensor tidak akan menutup ketika mobil belum sepenuhnya melewatinya. Nah, baik, itu saja dalam mode auto. Ada mode K2 yakni mode manual. Pastikan selector switch dalam posisi manual.
Untuk kondisi manual sama saja, hanya saja kita di sini menggunakan push button sebagai media untuk menjalankan sistem. Untuk membuka gerbang kita menggunakan push button forward. Mobil sudah masuk, lalu kita menutupnya dengan menekan push button reverse. Stop. Nah, kita bisa menghentikan sistem pada saat sistem berjalan dengan menggunakan button stop. Lalu kita bisa membukanya kembali atau menutupnya kembali. Kita tutup saja dengan button reverse. Emergency. Baik. Di sini hanya mode manual saja yang bisa kita gunakan dalam HMI. Kita coba menggunakan HMI. Kita buka. Emergency. Oke. Emergency. Kita bisa lihat bahwa sistem emergency kita berjalan dengan semestinya. Kalau kita buka kembali, maka sistem akan berjalan seperti semula. Baik, itu saja dalam sistem gerbang. Kita bisa menghentikan PFD dengan menekan push button stop watchdog. Lalu yang kedua ada sistem lifter. Saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponennya. Di sini ada air service unit yang dimana fungsinya untuk sebagai penyuplai angin. Lalu ada dua buah push button, start auto dan start manual. Lalu ada dua buah solenoid, single solenoid dan double solenoid, yang dimana fungsinya untuk menggerakkan silinder. Kita ada 4 buah micro switch yang dimana fungsinya untuk mendeteksi gerakan silinder. Lalu ada 2 buah OEF atau one way flow, dimana fungsinya untuk mengatur kecepatan gerakan. Dan kita ada 2 buah silinder, dimana fungsinya sebagai objek utamanya. Baik, saya akan mensimulasikannya dalam mode manual. Pastikan select switch dalam mode manual. Pastikan 2 buah silinder dalam posisi minimum atau sama-sama menyentuh 1S1 dan juga 2S1. Maka ketika kita tekan push button manual, izin menyalakan ini. Maka silinder A akan maju sampai menyentuh 1S2, lalu mengakibatkan 2M1 aktif, sehingga kita bisa menekan push button manual lagi dan mengakibatkan silinder B maju sampai menyentuh 2S2. Semuanya sudah aktif dan keduanya dalam posisi maksimum. Lalu ketika kita tekan push button manual lagi, maka keduanya akan kembali ke posisi awal atau posisi minimum. Oke, baik, saya akan menjalankan dalam mode auto. Dalam mode auto hanya saja kita menggunakan push button auto dengan sekali tekan. Baik, kita coba menggunakan HMI. Selesai? Selesai, Pak. Oke, baik. Jadi kondisi mesin dalam kondisi baik atau tidak? Dalam kondisi baik, Pak. Oke, kalau gitu nanti kita akan beri gangguan. Nah, dimohon bantuannya untuk memaintenance dan refire sehingga kondisinya seperti ini lagi, yaitu kondisi normal lagi. Siap? Siap, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Rastafia Saputra dari kelas 13 Otomasi Industri. Di sini saya akan menjalankan sebuah sistem lifter barang dan sistem gerbang otomatis. Di sini izinkan saya menyalakan sumber terlebih dahulu, Pak.
Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan komponen-komponen apa saja yang terdapat di pintu panel. Di sini ada lampu indikator RST 3 fasa yang diberi sumber 220 volt AC yang berfungsi untuk lampu indikator apabila sumber sudah masuk. Dan di sini ada dua buah selektor yang dimana ada selektor lifter barang dan juga selektor gerbang otomatis yang berfungsi untuk memindahkan mode auto ke mode manual ataupun sebaliknya. Dan di sini ada HMI yang berfungsi untuk mendisplay input dan output serta memonitoring sebuah rangkaian. Dan di sini ada 3 buah sistem emergency yang dimana ada tombol emergency yang berfungsi untuk menghentikan sistem apabila sistem dalam keadaan abnormal. Dan di sini ada buzzer yang berfungsi untuk untuk indikator suara pada emergency. Dan di sini ada lampu emergency yang berfungsi untuk indikator lampu pada emergency. Dan di sini ada 2 buah push button yang dimana ada start watchdog untuk menyalakan PFD. Dan di sini juga ada stop watchdog untuk mematikan PFD. Dan di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan komponen-komponen yang berada di lifter barang terlebih dahulu, Pak. Di sini ada air service unit yang berfungsi untuk mengatur tekanan angin. Dan di sini ada 2 buah solenoid yang dimana ada single solenoid 5/2 dan juga double solenoid 5/3. Dan di sini yang 2 buah solenoid yang berfungsi untuk menggerakkan silinder. Dan di sini juga ada 2 buah silinder yang berfungsi untuk mendorong barang. Dan di sini juga ada 4 buah microswitch yang berfungsi untuk mendeteksi silinder dalam keadaan minimum ataupun maksimum. Dan di sini juga ada 2 buah push button yang dimana ada push button start auto dan juga start manual yang berfungsi untuk start auto yang berfungsi untuk menjalankan lifter barang dalam mode auto dan juga manual menjalankan lifter barang dalam mode manual. Di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan komponen-komponen apa saja yang terdapat di gerbang otomatis. Di sini ada motor 3 fasa yang berfungsi untuk menjalankan restu. Dan di sini juga ada restu yang berfungsi untuk mendemonstrasikan atau mensimulasikan gerbang otomatis. Dan di sini juga ada 2 buah microswitch yang berfungsi untuk mendeteksi bahwa gerbang dalam keadaan minimum ataupun maksimum. Dan di sini juga ada ultrasonic yang digantikan oleh proximity yang berfungsi untuk mendeteksi adanya proximity mobil. Dan di sini juga ada reflektor yang berfungsi untuk memantulkan cahaya pada fotosensor. Dan di sini juga ada fotosensor yang berfungsi untuk mendeteksi adanya mobil. Dan di sini juga ada 3 buah push button yang dimana ada forward yang berfungsi untuk membuka gerbang hingga menyentuh atas atas, dan juga reverse yang berfungsi untuk menutup gerbang hingga menyentuh atas bawah, dan stop yang berfungsi untuk menghentikan gerbang. Dan di sini juga ada PFD yang berfungsi untuk mengatur kecepatan motor. Dan di sini saya akan mensimulasikan atau menjalankan lifter barang terlebih dahulu, Pak. Izinkan saya menyalakan angin, Pak. Di sini kita akan mencoba dalam mode terlebih dahulu. Pastikan selektor switch dan layar HMI di mode auto. Ketika sudah dipastikan dalam mode auto, maka kita tinggal tekan start auto. Maka ketika kita menekan start auto, maka satu M1 akan aktif hingga mengakibatkan silinder A bergerak hingga menyentuh 1S2. Dan ketika silinder A sudah menyentuh 1S2, maka 1M2 akan aktif hingga mengakibatkan silinder B bergerak hingga menyentuh 2S2. Dan ketika silinder B menyentuh 2S2, maka spring akan aktif hingga mengakibatkan silinder B mundur hingga menyentuh 2S1. Dan ketika silinder B menyentuh 2S1, maka 2S1 akan aktif hingga mengakibatkan silinder A mundur hingga menyentuh 1S1.
Dan di sini kita akan mencoba dalam mode manual. Pastikan layar HMI dan selector switch dalam mode manual. Dan di sini kita akan tekan mode manual. Pergerakannya sama kayak mode auto tadi, A plus B plus, B min A min. Perbedaannya secara manual ini ditekannya secara bertahap atau step by step. Di sini saya di sini saya izinkan saya mematikan angin terlebih dahulu, Pak. Di sini saya akan mensimulasikan atau mendemonstrasikan gerbang otomatis. Di sini terlebih dahulu izinkan saya menyalakan PFD melalui watchdog, Pak. Watchdog. Di sini saya akan membunyikan klakson pada proximity. Dan proximity akan mendeteksi adanya klakson dan gerbang akan terbuka hingga menyentuh alas atas. Dan ketika mobil memasuki fotosensor, dan fotosensor akan terdeteksi oleh mobil. Ketika mobil sudah masuk sepenuhnya, maka gerbang akan tertutup hingga menyentuh alas bawah. Dan di sini saya akan mencoba dalam mode manual. Di sini pastikan layar selector switch dan layar HMI di mode manual, Pak. Coba di HMI nyalainnya. Ya, iya, Pak. Di sini kita tekan forward, maka gerbang akan emergency pijit. Maka sistem akan berhenti jika sistem dalam keadaan abnormal. Dan ketika kita putar ke kanan atau ke jarum jam, maka sistem akan berjalan seperti semula, Pak. Dan kita refreshkan lagi, maka si gerbang akan tertutup hingga menyentuh alas bawah. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mesin dalam kondisi normal? Iya, Pak, normal. Oke, bekerja ya? Ya. Oke, nanti kita akan kasih gangguan. Ya. Tolong di maintenance dan di repair, Ya, Pak. difungsikan lagi seperti semula. Siap? Siap, Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Muhammad Ardiansah, kelas 13 otomasi industri. Di sini saya akan mendemokan dan mempresentasikan gerbang otomatis dan lifter barang. Izin menyalakan sebentar. Di sini saya akan menjelaskan 3 buah lampu LSD, di mana lampu ini berfungsi untuk mendeteksi ketika adanya aliran sumber listrik. Dan di sini ada 1 buah HMI. HMI ini berfungsi untuk mengoperasikan semua sistem input maupun output secara touchscreen. Di sini ada 1 buah buzzer. 1 buah buzzer ini berfungsi untuk mendeteksi, untuk memberikan sinyal suara ketika tombol emergency ditekan. Di sini ada 2 buah selector switch auto dan manual. Dan di sini ada lampu emergency yang berfungsi ketika emergency ditekan. Dan di sini ada 2 buah watchdog start dan stop untuk menyalakan dan mematikan PFD. Di sini ada 1 buah tombol emergency yang berfungsi untuk menghentikan semua sistem ketika sistem dalam keadaan. Lalu di sini ada 1 buah motor 3 fasa yang berfungsi untuk mensimulasikan gerbang otomatis. Di sini ada 1 buah VFD yang berfungsi untuk mengatur frekuensi kecepatan motor. Di sini saya akan
ada tiga buah tombol forward, reverse, dan stop. Tombol forward berfungsi untuk membuka gerbang, tombol reverse berfungsi untuk menutup gerbang, dan stop untuk menyetop gerbang. Di sini ada satu buah reflektor yang berfungsi untuk memantulkan cahaya, dan satu buah fotosensor yang berfungsi untuk menerima cahaya lampu mobil. Dan di sini ada satu buah proximity yang berfungsi untuk menerima sinyal suara klakson mobil. Di sini ada listru yang berfungsi untuk mensimulasikan gerbang otomatis. Dan di sini ada LS atas dan LS bawah. Ini saya akan mencoba dalam mode manual. Ini saya akan menekan tombol forward. Jika tombol forward ditekan, maka gerbang akan terbuka. Jika tombol forward ditekan, maka gerbang akan terbuka. Terbuka secara maksimum hingga mengenai alas atas. Dan ketika tombol reverse ditekan, maka gerbang akan tertutup secara minimum mengenai alas bawah. Dan ketika saya menekan tombol stop, maka gerbang akan berhenti di tengah-tengah. Tombol ini digunakan hanya untuk pemeliharaan. Dan saya akan mencoba auto. Saya akan menjadikan tangan saya sebagai objek. Saya akan mendekatkan tangan saya ke sensor proximity, maka gerbang akan terbuka. Dan tangan saya akan mengenai fotosensor, gerbang akan tertutup secara otomatis. Sini saya akan mencoba lifter barang. Sini ada 3 buah tombol, ada 2 buah tombol auto dan manual. Kedua tombol ini berfungsi untuk ini untuk manual dan ini untuk auto. Sini ada 2 buah single solenoid dan double solenoid. Double solenoid ini berfungsi untuk menggerakkan silinder A, dan single solenoid ini untuk menggerakkan silinder B. Ini saya akan mencoba dalam mode manual. Ketika saya ingin menyalakan, di sini ada satu buah air service unit yang berfungsi untuk menyuplai angin. Ketika saya menekan tombol manual, maka silinder akan maju hingga mengenai 1S2. Dan ketika silinder mengenai 1S2, maka 2M1 akan aktif dan silinder B akan maju mengenai 2S2. Dan ketika saya menekan tombol manual, kembali silinder akan mundur mengenai 2S1 dan silinder A akan mundur mengenai 1S1. Di sini saya akan mencoba menjalankan emergency bekerja dengan baik apa tidak. Di sini saya akan mencoba di gerbang otomatis. Ini saya dalam mode auto. Ketika
ketika gerbang terbuka, saya menekan tombol emergency. Ketika emergency menyala, sistem berhenti, maka emergency berjalan dengan normal dan baik. Ketika saya menekan kembali emergency, maka sistem akan berjalan dengan kembalinya seperti semula. Oke, jadi mesin dalam kondisi baik. Dalam kondisi baik. Oke, jadi kesimpulannya mesin dalam kondisi baik. Nanti kita akan ganggu dan tolong nanti di maintenance dan di repair untuk kembali ke normal lagi. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Hujan dari kelas 13 Ketin dari kelompok 4. Saya di sini akan mempresentasikan sistem gerbang otomatis dan sistem lift barang. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyalakan sumber. Selanjutnya saya akan menyebutkan komponen yang ada pada pintu magnet. Pertama ada HMI, Human Machine Interface, yang berfungsi untuk mengilustrasikan input output dan juga sebagai push button digital. Selanjutnya ada 3 indikator LST yang berfungsi untuk menandakan bahwa sumber utama sudah masuk ke dalam box panel. Selanjutnya ada 2 selector switch yang berguna untuk mengubah mode auto atau manual pada kedua sistem. Selanjutnya ada push button start watchdog yang difungsikan untuk mengaktifkan VFD pada gerbang otomatis dan stop watchdog untuk menghentikan VFD pada gerbang otomatis. Selanjutnya ada tombol emergency yang digunakan untuk apabila saat pengoperasian ada terjadi abnormal atau error, maka mengharuskan kita untuk menghentikan sistem dengan menekan tombol emergency. Selanjutnya ada lampu emergency sebagai indikator cahaya dan menandakan bahwa emergency telah ditekan atau diaktifkan. Selanjutnya ada buzzer sebagai indikator suara dan menandakan bahwa tombol emergency sudah aktif. Selanjutnya komponen yang dipakai pada sistem gerbang otomatis yaitu ada VFD, variable frequency drive yang difungsikan untuk frekuensi motor 3 fasa. Selanjutnya ada motor 3 fasa yang berfungsi untuk ilustrasi putaran reverse dan forward. Selanjutnya ada lead screw sebagai ilustrasi gerbang otomatis dan menandakan bahwa gerbang sedang tertutup atau terbuka. Dan di sini terdapat limit switch atas dan bawah yang difungsikan untuk menghentikan aliran apabila sudah mencapai batas tertentu. Selanjutnya ada sensor proximity yang menggantikan sensor ultrasonik sebagai indikator menangkap sinyal klakson dari mobil. Selanjutnya ada fotosensor sebagai menangkap objek ataupun mobil. Selanjutnya ada reflektor sebagai refleksi cahaya fotosensor. Selanjutnya di sini ada 3 push button forward, reverse, dan stop yang digunakan ketika kita mengaktifkan mode manual pada selector switch dan difungsikan untuk membuka dan menutup gerbang dan menutup gerbang. Baik, saya di sini akan langsung menjelaskan prinsip kerja pada gerbang otomatis mode auto. Saya di sini akan mengaktifkan mode gerbang auto dengan cara mengubah selector switch pada pintu panel dan mengaktifkan VFD dengan menekan start watchdog. Display sudah pada ready dan mengganti di HMI gerbang dengan mode auto. Dan pastikan limit switch sudah teraktivasi dan menandakan bahwa gerbang sedang tertutup. Saya akan menjadikan tangan sebagai objek klakson mobil. Apabila Emergency. ketika kita menekan tombol emergency, maka sistem akan dihentikan. Dan apabila emergency dilepas, maka sistem akan kembali seperti sebelum kita menekan tombol emergency. Selanjutnya, gerbang akan berhenti dan kondisi gerbang terbuka sampai menyentuh LS atas. Dan mobil, jika mobil sudah masuk ke gerbang, maka fotosensor teraktivasi. Dan apabila gerbang sudah masuk atau keluar sepenuhnya, maka fotosensor tidak teraktivasi dan mengakibatkan gerbang menuju kembali sampai menyentuh LS merah. Selanjutnya, apabila kita selanjutnya prinsip kerja manual gerbang, kita ubah dulu mode selektornya. Mode manual gerbang ini dipakai apabila kita dalam pemeliharaan gerbang.
hanya bisa diaktifkan dengan cara menekan push button yang ada di sini. Ketika limit switch bawah sudah teraktifasi, maka membuka gerbang dengan cara menekan forward, dan bisa di stop menggunakan push button stop atau apabila gerbang sudah menyentuh limit switch atas. Untuk menutup gerbangnya, kita menekan push button reverse dan dapat dihentikan dengan cara push button stop atau ketika gerbang sudah menyentuh limit switch bawah. Cukup sekian untuk prinsip kerja pada lifter barang yang mematikan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan fungsi komponen pada lifter barang. Di sini air service unit sebagai penghubung angin pada sistem pneumatik dan mencegah debu atau air yang masuk dan dapat merusak pneumatik. Selanjutnya di sini ada single solenoid dan bagi solenoid sebagai penggerak silinder. Selanjutnya ada silinder, dua silinder sebagai yang berfungsi untuk mengangkat dan mendorong nanti objek barangnya. Selanjutnya ada 4 micro switch sebagai untuk menghentikan aliran apabila silinder sudah mencapai batas tertentu. Di sini terdapat push button auto dan manual untuk mengaktifkan mode itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan spesifikasinya. Tunjukkan selanjutnya ini. Di sini saya akan prinsip kerja pada manual. Pertama, pastikan 1S1 dan 2S1 sudah diaktifasi, maka apabila sudah menekan push button manual, maka 1M1 akan aktif yang memajukan silinder A untuk maju ke atas dan menyentuh 1S2. Jika sudah menekan kembali push button manual, maka 2M1 akan aktif yang memajukan silinder B sampai menyentuh 2S2. Apabila kita menekan ketiga kalinya push button manual, maka 2M2 akan aktif yang mengakibatkan 2M1 mati dan silinder B akan mundur sampai menyentuh 2S1. Selanjutnya, apabila kita menekan silinder B manual, maka 1M1 akan mati yang mengakibatkan silinder A untuk mundur ke bawah sampai menyentuh 1S1. Maka satu siklus sudah dijalankan. Apabila mau kembali pengoperasian, kita harus menekan kembali push buttonnya. Selanjutnya, prinsip kerja pada lifter barang auto yaitu dengan cara satu kali menekan auto, satu siklus langsung selesai, dan apabila ingin mengulang kembali pengoperasiannya, maka kita akan menekan push buttonnya kembali. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini rangkaian mesinnya normal ya, nah, bekerja dengan baik ya. Nah, nanti kita akan ganggu, nanti tolong di maintenance dan di refire sehingga normal kembali seperti ini. Siap? Oke, terima kasih. Nah, ini udah diberikan gangguan, kita akan cek bersama-sama satu persatu ya, belum ada pewaktu. Nanti kalau sudah ketahuan semua bahwa di situ ada gangguan, baru kita akan kasih waktu. Kita mulai, kalau tadi kan mulainya dari kanan ya, sekarang kita mulai dari kiri. Oke, silakan. Ya. Oke. Auto kan? Semuanya di auto aja biar cepat. Nah, ada? Dinyalain dulu PFD-nya. Oke. Ada? Ya itu nanti tidak diceritakan sekarang. Kan sekarang tidak bekerja kan? Bekerja tidak? Tidak. Berarti sudah ada gangguan ya? Oke, sekarang untuk lifter. Anginnya masukkan. Ya, Pak, ada gangguan.
Satu siklus tidak? Tidak ya, tidak satu siklus. Berarti kan di sini gangguannya ya lumayan cukup berat ya, banyak gitu. Yang pertama tidak bekerja, ininya tidak satu siklus, berarti tolong nanti di maintenance di refire. Oke? Siap. Selanjutnya nyalakan dulu ya, oke. Oke, diautokan. Oke, silakan nyalakan. Ya, klakson mobil. Oke. Mati nggak? Enggak, Pak. Nggak ya? Ya. Nah, berarti penyakitnya Di listrik. motor Motor tidak? tidak berhenti. Oke. Sekarang yang atas. Masih angin. Ya. Tidak menyala, Pak. Tidak menyala sama sekali ya? Ya. Oke. Jadi udah ada ya trouble-nya ya? Ya. Oke, anginnya dimatikan. Nah, trouble-nya sudah ada ya. Jadi gangguannya sudah jelas ya. Nanti tinggal tolong di maintenance dan di refire supaya normal kayak semula. Jelas? Oke. Silakan. Jadi di sini beda-beda ya. Itu. Ya, nyalakan. Ya. Siap. Oke. Oke. Watchdog itunya PFD-nya nyalain. Siap. Oke, otomatis klakson. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak nyala, Pak. Nggak nyala ya? Oke, berarti yang ini nggak nyala ya? Oke, sekarang nyalakan. Angin. Ya. Hah? Pak, nggak nyala. Yang jendelanya. Oke, jadi udah ada gangguan ya? Udah, Pak. Nah, tolong nanti di maintenance di repair, Ya, Pak. diperbaiki lagi supaya dia kembali ke semula. Oke? Ya, Pak. Siap? Siap, Pak. Oke. Dinyalakan, Pak. Siap. Oke. Auto. Jalanin. NLV, Pak. Tunggu nyalain lagi. Pas. Nyala nggak? Tidak, Pak. Tidak. Coba di manual. Enggak. Nyala nggak? Nyala, Pak. Stop. Tipus. Nyala, Pak. Stop. Oke ya. Berarti kan di manual oke ya, nggak ada masalah kan? Ya, Pak. Nah, tapi nanti dicari totalitas. Jadi pokoknya nanti normal kembali. Oke, sekarang yang lifter. Ini nyalakan angin, Pak. Ya. Sekarang yang lifter. Auto. Auto, Pak. Up. Tidak, siklus. Tidak siklus. Ya. Nah, itu jadi udah ada gangguan ya. Udah, Pak. Nah, tolong nanti di maintenance di refire diperbaiki supaya bisa jadi semula. Oke, siap? Siap, Pak. Oke.
lihat tuh kenaikannya tuh. Itu nyalain semua. Solenoidnya nyala nggak itu? Dua-duanya. Ya. Berapa? 1,52. Itu. Berapa? 1,17. Nah. Udah siap ya? Siap, Pak. Maintenance-nya sudah yakin? Yakin, Pak? Oke, sok. Silakan. Baik, saya akan menunjukkan gerbang otomatis secara auto. Tadi apa salahnya? Input untuk Enggak disebutin, soalnya motornya bekerja atau enggak? enggak, Pak. Oke, jadi motornya tidak bekerja kan? Tidak, Pak. Karena tidak ada sinyal. Ya. Udah, gitu aja, nggak usah dijelasin. Oke, terus. Oke, Baik, manual. Stop. oke, terus. Harus Lifter. dinyalakan, Pak. Tadi masalahnya apa? Tidak mau siklus, Pak. Tidak mau siklus. Ya. Oke. Oke, sekarang di HMI-nya. Oke. Oke. Jadi kesimpulannya, Mesin berjalan dengan baik. mesin kembali normal ya. Oke, terima kasih. Dirapikan. Udah yakin? Udah, Pak. Maintenance-nya? Ya. Oke, kalau sudah silakan. Tadi masalahnya apa? Tadi tidak teraktuasi pada putaran motornya. Motornya jadi tidak ada gerakan. Ya. Oke. Stop. Oke. Oke. Tadi kenapa masalahnya di lifter? Tidak satu siklus, Pak. Tidak satu siklus. Silakan sekali lagi. Manualnya. Oke. Oke. Jalanin emergensinya. Oke, matikan. Nah. Jadi kesimpulannya? Mesin berjalan kembali, berjalan normal kembali. Normal kembali. Nuhun ya. Ya, nuhun. Tadi masalahnya apa? Tadi masalahnya gerbang nggak berhenti, Pak. Oke.
Oke, manual. Oke. Oke, lifter. Oke. Pak izin mencoba Pak. Oke. Kesimpulannya? Sistem sudah berjalan dengan normal kembali. Oke, terima kasih. Sok mulai. Terbang heula. Terbang dulu. Untung pakai PFD yang bukan motornya kecil. Kalau untuk pakai PFD, semua bisa burung kan motor. Frekuensi pusatnya 3 kilo. Nutup. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Normal lagi. Normal lagi Pak. Tutupnya.